Bu ya, saya seorang mu'alaf. Saya ingin berkonsultasi. Keadaan saya saat ini lagi menyusui. Kemarin saya berpuasa. Alhamdulillah kemarin bisa puasa penuh. Tapi dalam kondisi saya kalau jalan mau ke kamar, mandi, sempoyongan, dan mata kunang-kunang. Serta ASI saya seret. Padahal saya sudah full istirahat dan makan yang bernutrisi. Bayi saya 8 bulan, jadi rewel. Tidak mau tidur, tidak mau makan dan menyusu. Pada hari ini saya mencoba puasa lagi, tapi tiba-tiba bayi saya diare. Kondisi saya juga lemas. Lalu apakah boleh saya membatalkan puasa? Suami saya tidak terima kalau saya batal puasa. Suami saya bilang kalau puasa tidak menyebabkan semua itu. Saya jadi dibilang tidak memaknai Ramadan sampai saya dibanding-bandingi dengan ibu di Gaza. Katanya saya lemah, kok nggak bisa kayak wanita di Gaza. Jadi sampai saat ini kami masih mempermasalahkan masalah ini. Saya sudah perlihatkan beberapa ceramah terkait, tapi suami saya kekeh melarang saya membatalkan puasa. Bagaimana jawabannya Bu ya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan orang di dalam beragama adalah di saat dia kurang mengerti tentang hukum di dalam agama, tapi didahului oleh semangatnya di dalam beragama. Dan yang demikian itu kadang membahayakan orang. Pada zaman Nabi ada orang bepergian puasa. Sampai ternyata di dalam bepergiannya sampai lemah sekali, pingsan. Kedengar oleh Nabi, Nabi menegurnya. Memang puasa Ramadan hebat, puasa itu pahalanya gede. Tapi kalau kamu lemah jangan puasa. Bahkan Nabi mengatakan laisa minal birri as-shaumu fis safari. Bukan sebuah kebaikan kalau maksa kayak begitu. Kemudian begitu juga berkenaan dengan orang-orang yang sakit. Bahkan orang yang hamil dan menyusui dijelaskan langsung oleh baginda. Makanya kami melihat suami tersebut adalah suami yang sangat rindu untuk beragama dengan baik. Kami hargai keadaan kerinduan suami untuk menjadikan istrinya yang ingin beragama dengan baik. Cuman permasalahannya adalah beliau sepertinya belum tahu bahwasanya justru di saat orang yang lemah kita paksa untuk puasa menjadi dosa. Mungkin cukup saja difahamkan. Bahkan haram hukumnya dan dosa. Bahkan bisa menjadi kalau sampai menjadi sebab kematian bunuh diri, padahal ibadah. Memang begitu Islam, kenapa? Anda sakit. Anda sakit. Dibilang sama dokter Anda jangan puasa. Tapi Anda memaksakan diri, Anda maksiat. Langsung maksiat. Wong ahlinya mengatakan Anda jangan puasa dulu kok. Yang bisa dipercaya dalam hal ini adalah dokter. Urusan orang sakit, hamil yang berat untuk tidak berpuasa, yang boleh berbicara hanya diri yang sakit tersebut, yang lemah tersebut, sama dokter. Ustadz gak bisa ngomong. Makanya jika ada seorang wanita menemukan dirinya lemah dan sebagainya, ustadz, suami, dokter saja yang boleh nanti sama dia. Kalau dokter mengatakan bahaya, jangan puasa, hendaknya jangan puasa. Jadi kalau melihat sisi kerinduan orang beragama ini, kalau tidak diimbangi dengan ilmu juga bermasalah. Dan itu banyak. Sehingga memaksakan orang tua renta untuk berpuasa. Karena puasa wajib. Padahal orang tua tidak wajib puasa. Sehingga na'udzubillah menambah dia semakin lemah. Mempercepat menjemput ajal. Na'udzubillah. Jadi tolong wahai Anda yang beragama seperti tadi laki-laki suaminya. Anda beragama harus diimbangi dengan ilmu. Nah ini memaksakan diri nggak boleh sampai membahayakan. Bahkan haram baladulku bi'aidikum ila tahlukati. Tidak boleh memasukkan diri kita dalam satu bencana kehancuran. Adapun kisah Palestina beda, dia berantem perang dan sebagainya. Jangan dihubungkan dengan di sana wahai saudaraku. Berat melahirkan, berat menyusui. Menyusui berat. Kalau menyusui berat tidak wajib berpuasa. Tidak wajib. Kalau dia menjadikan sebab anak sakit, ibu sakit, haram malahan. Tolong dengar yang demikian itu. Kami himbau kepada para suami-suami agar tahu diri di dalam mengajak istrinya di dalam berbuat baik. Ini sampai derajat haram, naudzubillah. Yang sunnah saja Anda tidak boleh memaksakan kok.
Anda semalam bisa sholat 50 rakaat, Anda tidak boleh maksa anak istri Anda sholat 50 rakaat kok. Anda yang setiap hari senang berpuasa, wahai kaum pria, puasa buat Anda. Tapi jangan paksa istri Anda, anak Anda untuk puasa setiap hari. Kecuali Ramadan wajib kan? Dalam beragama sendiri, permasalahan kadang seperti itu. Ya ketidakmengertian. Kalau tidak mengerti, ya tanyakan kepada yang mengerti. Semoga suaminya mendengar. Kami menghargai satu sisi, suaminya rindu agar istrinya selalu beribadah. Tapi ketahuilah, baginda Nabi yang telah mengizinkannya. Bukan Anda, bukan baginda mengizinkan. Allah yang telah mengizinkannya untuk berbuka. Maka jangan paksa. Memaksa adalah dosa haram. Mana kasih sayang Anda? Anda kaum pria nggak pernah hamil, nggak pernah sayang hamil. Jadi ini permasalahan wawasan. Sebab masalah wawasan itu merepotkan sekali. Urusan kosor dalam sholat. Ada ibu-ibu perjalanan dari Jawa Timur naik bis. Itu berantem sama ustadznya, diajak jamak sama kosor nggak mau. Katanya Pak, masjid banyak aja, kenapa harus kosor? Masya Allah. Kurang wawasan. Makanya orang berilmu itu kalau beribadah itu mudah. Tapi kalau kita kurang ilmu jadi susah. Maka belajarlah ya Allah. Belajarlah. Terus belajar. Agar semakin ada kemudahan dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, tolong, kalau kisah ini bukan terjadi pada orang ini saja. Banyak permasalahan adalah kerinduan. Yaitu tadi ada seorang laki-laki pengen sholat di masjid karena dengar sholat jamaah pergi ke masjid. Ternyata ibundanya menangis, tidak ada menemani di rumahnya. Haram pergi ke masjid. Ayo, mau apa? Wong ibunya sakit minta ditemani. Perlu wawasan, perlu ilmu dalam beribadah. Kalau tidak masuk dalam wilayah congkak dalam beragama. Gak mungkin gak ditolong oleh Allah. Kita akan beribadah karena Allah. Biarpun sakit nanti akan kuat dengan puasa. Ente congkak. Orang Allah saja mengatakan yang tidak mampu berbuka. Tawakal. Tawakal. Ada congkak dalam beribadah. Bahaya. Kalau sakit dalam keadaan bepergian, dibayar faidatu min ayyamin ukhra. Bayar. Termasuk menyusui dan sebagainya. Bayar di waktu yang lain. Jadi tolonglah dalam beragama harus lebih lembut. Berdiri dalam sholat harus. Padahal ada lanjutan. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Kakeknya yang sudah tua, jalan sempoyongan, berdiri berat. Cucunya baru belajar kitab Safinatun Najah mengatakan, kakek berdiri, nggak sah. Baru berdiri jatuh kejedot kepalanya. Akhirnya ngomong, nek cucu gak usah sholat saja. Kalau gitu lah, ini kebodohan dalam beragama. Bahaya. Gak boleh seperti itu wahai suami Anda. Ingat, tidak boleh. Itu saja. Beragama harus ada ilmu. Tanyakan kepada ahlinya, orang berilmu. Bukan ijtihad masing-masing lah. Ini beribadah memaksakan diri. Sampai menjadikan dirinya dalam bahaya adalah haram. Semoga Allah memberikan hidayah, bimbingan kepada kita semua. Allah a'lam bishawab. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.